Kevin De Bruyne dan Erling Haaland langsung menggila saat bertemu Luton Town di Piala FA. De Bruyne mencetak 4 assist, sementara Haaland memborong 5 gol di laga ini. Kedua senjata Manchester ini akhirnya tampil mengerikan usai sempat direndahkan. Padahal kombinasi De Bruyne dan Haaland sempat dianggap habis karena faktor cedera. Namun, keduanya kini sudah kembali siap memenuhi misi sapu bersih gelar untuk Manchester City. Bagaimanakah kembalinya duet mematikan Erling Haaland dan Kevin De Bruyne? Meredupnya kombinasi Kevin De Bruyne dan Erling Haaland. Kombinasi Kevin De Bruyne dan Erling Haaland untuk Manchester City sempat terhambat cedera. Kedua pemain ini banyak menepi dari daftar starting line-up pasukan Manchester Biru. De Bruyne musim ini kembali bermasalah dengan cedera hamstring. Sang pemain sebelumnya sudah menderita masalah yang sama pada final Liga Champions musim lalu. Cedera hamstring parah kembali menghampiri De Bruyne di laga perdana Liga Inggris kontra Burnley. Dirinya hanya merumput selama 23 menit sebelum akhirnya ditarik keluar. Absennya De Bruyne membuat permainan Manchester City sedikit buntu. Pep Guardiola mencari cara lain untuk menambal kreativitas The Citizens yang hilang saat De Bruyne absen. Kekuatan Manchester City semakin keropos saat Erling Haaland juga menepi. Striker asal Norwegia ini harus masuk ruang medis usai menderita cedera kaki pada awal Desember 2023. Haaland absen selama 2 bulan hingga membuat perolehan golnya dikejar striker lain, karena dirinya terpaksa harus melewatkan 5 laga Liga Inggris untuk pemulihan cedera. Alhasil, Mohamed Salah berhasil menyamai jumlah gol Haaland di daftar top skor Premier League. Salah berhasil mengejar 14 gol yang dikemas striker asal Norwegia tersebut. Kehilangan Kevin De Bruyne dan Erling Haaland benar-benar menyulitkan Manchester City. The Citizens diprediksi akan tampil pincang dalam perburuan gelar juara di berbagai kompetisi. Buktinya, pasukan biru Manchester langsung terlempar dari puncak klasemen Liga Inggris. Skuad asuhan Pep Guardiola bahkan sempat terdampar di peringkat 4 klasemen. Mateo Kovacic mengaku Manchester City memang akan kesulitan tanpa De Bruyne dan Haaland. Jelas kami kehilangan pemain berkualitas seperti De Bruyne dan Haaland. Rasanya tidak akan mudah jika Anda kehilangan pemain terbaik seperti mereka, tutur Kovacic. Sosok Haaland juga sempat dikritik tajam sebagai penghambat permainan The Citizens. Alasannya karena gaya main Manchester City jadi terlalu mudah ditebak saat Haaland bermain. Pasukan biru Manchester dianggap tampil lebih cair bersama Julian Alvarez di lini depan. Dirinya tidak hanya menjadi ujung tombak, namun juga berperan sebagai kreator peluang. Haaland juga dikritik pedas karena dianggap tampil kurang tajam dibanding musim lalu. Selain itu, sang striker juga diremehkan oleh Stefan Warnock sebagai pundit Sky Sport. Warnock menilai kalau kualitas Haaland akan dilampaui oleh Rasmus Højlund. Højlund adalah pemain yang berbeda dari Haaland. Dan menurut saya, kemampuannya secara menyeluruh lebih baik dari Haaland, terutama dalam kemampuan mengontrol bola, tegas Warnock. Ucapan Warnock muncul karena Højlund sempat tampil moncer bersama Setan Merah. Bomber asal Denmark ini tampil menggila dengan mencetak 7 gol dari 6 laga. Selain itu, Højlund juga punya catatan penyelesaian peluang yang lebih baik dari Haaland. Selain kritikan pada Haaland, sosok De Bruyne juga sempat menjadi sorotan tajam. Pemain asal Belgia ini dianggap bakal segera dilepas Manchester City pada musim panas. The Citizens dikenal berani melepas pemain kuncinya seperti Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez. Selain itu, De Bruyne bisa saja dijual karena terus-terusan menderita cedera hamstring parah. Mantan pemain Chelsea ini kabarnya diminati tinggi oleh beberapa klub Arab Saudi dan MLS. Hai semuanya, sebelum lanjut aku mau kasih tahu konten tentang gelar juara dramatis Manchester City di Liga Inggris 2011-2012. Buat kamu fans setia Manchester City, pasti pengen nostalgia momen heroik dari Sergio Aguero kan? Buruan nonton yuk! Aku juga bakal buatin banyak konten Manchester City lainnya di member. Klik gabung untuk jadi bagian dari Puncak Premium. Kalah saing dari duo Darwin Núñez dan Mohamed Salah. Cedera menjadi faktor hilangnya magis dari duo maut Kevin De Bruyne dan Erling Haaland. Padahal keduanya memegang status sebagai duet paling mematikan di Liga Inggris musim lalu. Kerja sama De Bruyne dan Haaland menghasilkan 42 gol dan 26 assist. De Bruyne sendiri total memberikan 8 assist untuk Haaland di Liga Inggris musim lalu. Catatan ini membuat keduanya layak menyandang gelar sebagai duo maut di seluruh Britania Raya. Namun di musim ini, kombinasi keduanya kalah dari Mohamed Salah dan Darwin Núñez.
Duo Liverpool ini dinobatkan Opta sebagai pasangan striker paling mematikan di Liga Inggris musim ini. Duet Salah dan Nunes sudah menghasilkan 24 gol dan 16 assist di Liga Inggris. Nunes sendiri sudah menghasilkan 10 assist untuk Salah di seluruh kompetisi musim ini. Dengan catatan ini, kombinasi keduanya unggul jauh dari duo De Bruyne dan Haaland. Kembalinya senjata maut Manchester City. Kritikan banyak pihak justru semakin membangkitkan duet maut Kevin De Bruyne dan Erling Haaland. Sejak kedua pemain ini kembali, The Citizens belum kalah dalam 11 laga terakhir. De Bruyne dan Haaland kembali menggila di laga Piala FA melawan Luton Town. Keduanya membawa Manchester City melumat The Hatters dengan skor telak 2-6. Haaland mencetak 5 gol, sementara De Bruyne menorehkan 4 assist brilian. Kombinasi keduanya langsung meneror pertahanan Luton sejak menit awal laga. Di babak pertama, De Bruyne sudah memberikan 3 assist untuk membuat Haaland hat-trick. Di babak kedua, De Bruyne kembali menambah 1 assist untuk gol keempat Haaland. Sementara gol kelima Haaland dicetak berkat umpan manja dari Bernardo Silva. Pesta kemenangan Manchester City ditutup lewat sontekan terukur Mateo Kovacic dari luar kotak penalti. Sejak kembali dari cedera, De Bruyne sudah mencatat 2 gol dan 11 assist. Sementara Haaland langsung tancap gas dengan torehan 8 gol dan 2 assist. Haaland mengaku sangat bersyukur bisa kembali berduet dengan De Bruyne. Striker kelahiran 2000 ini semakin percaya kalau De Bruyne memang sangat memahami permainannya. Tentu saja permainan De Bruyne sangat berpengaruh untuk saya. De Bruyne bermain luar biasa. Saya sangat senang bisa tampil bersamanya lagi. Saya pikir kami saling mengerti satu sama lain. Tegas Haaland. Kembalinya Kevin De Bruyne dan Erling Haaland membawa angin segar untuk Manchester City. Kini, skuad asuhan Pep Guardiola terlihat begitu menakutkan di depan lawan-lawannya. Manchester City dipastikan akan mengejar Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris. The Citizens hanya tertinggal 1 poin dari The Reds yang membukukan 60 poin. Guardiola kembali gembira melihat kombinasi hebat antara De Bruyne dan Haaland. Guardiola sudah yakin sekali jika kedua pemain ini akan sangat berbahaya jika tampil bersama. Kami selalu punya lini serang yang berbahaya, namun kombinasi antara De Bruyne dan Haaland memang luar biasa. Kami akan coba memaksimalkan duet ini sebaik mungkin. Tegas Guardiola. Dengan kembalinya duet mematikan, apakah Kevin De Bruyne dan Erling Haaland akan kembali membawa Manchester City kembali mendominasi Eropa? Buat kamu yang udah subscribe dan nonton terus Puncak Klasemen selama 3 bulan ini dan merasa punya uang, ayo dong, bantu aku dengan langganan Puncak Premium. Kalau kamu belum pengen langganan, kasih tahu dulu dong, kenapa nggak mau langganan? Coba tulis alasanmu di kolom komentar ya.